ini udah mau jam 12 malam. Terima kasih. Agak kaget saya tiba-tiba Bang Rasman tadi mau ke sini, surprise Bang. Terima kasih. Padahal jujur tadi saya lagi di rumah makan saya di Jestik, Mahakam, lagi ngumpul keluarga, semua keluarga besar. Ibu saya nanya, ada apa dengan Rasman? Oh, Masya Allah. Lagi ngomong tiba-tiba telepon bunyi. berarti panjang umur saya itu. Iya, kayak agak shock dan kaget tiba-tiba telepon di luar dugaan saya. Abang ada mau ke sini, padahal saya bilang, Senin. kenapa nggak besok? Abang bilang besok mau ke Medan. Iya. Oke, dan abang bilang katanya abang harus datang ke sini untuk mendapatkan hak jawab. Oke, saya juga harus fair berarti ya. Oke Bang, apa Bang? Selamat datang di sini di Studio 2. Ini studio baru Bang ya? Terima kasih. Ya. Berarti abang kan termasuk meresmikan nih. Karena studio ini belum pernah dipakai sebelumnya. Terima kasih. Yang atas AC-nya lagi kurang dingin. Saya lagi yang kedua nih kemarin. Waktu Vicky Paraseti. Di studio atas ya? Iya. Oke. Malamnya jam segini juga tuh. Ya lebih malam lagi Bang. Malam lagi. Oke, Bang Rasman. Sebetulnya apa maksud kedatangan Bang Rasman ke sini? Karena bisa dibilang, kalau bisa dibilang nih, Uya Rasman Arif. Udah bisa dibilang, pasti kita berseru Bang. Iya. Semua orang udah tahu. Iya. Iya. Tapi saya menerima abang datang ke sini. Baik. Apa keperluannya? Terima kasih. Iya. Adinda Uya. Iya. Dinda Astrid. Iya. Saya datang bersama dengan kuasa hukum Ibu Haja dan Niti saya. Iya. Di mana jembatan saya saudara Rahman Yadi, Iya. Segar saya dan saudara Gusti Gunawan Daulay. Pertama, saya ini sedang mengumpulkan semua dokumen-dokumen Iya. yang terkait dengan diri saya. Iya. Dan setelah saya lihat ini sudah sampai pada puncaknya, sehingga saya harus memberikan hak jawab dan klarifikasi secara terang-terangan kepada publik. Oke. Dan saya percaya, walaupun tadi saya yakin juga Mas Buya pasti kaget ya. Oh iya, Iya, kaget. jujur, saya jujur. Banyak juga sudah informasi, bahkan menyuruh saya datang dan saya pun jawab. Di samping saya mengumpulkan semua dokumen yang ada, dan karena semakin melebar kemana-mana, Iya. sehingga tidak mendidik, maka saya tadi berdiskusi panjang lebar. Nah itu tandanya atau buktinya kita patuh pada guru. Iya. Nah, jadi saya jujur saja, guru saya itu pertama ayah saya. Iya. Saya sebagai orang kampung, kemudian guru saya di bidang politik bernama Pak Anglo Daulay. Waktu saya DPRD dulu menjadi bupati, kalau di Jakarta ini guru politik saya Pak Jenderal Ketua Umum Kasar, Pak Hartono. Dan saya pernah juga dengan Bang Yos, Iya. Wakil Sekretaris PKB. Nah, jadi tadi ketika berdiskusi dengan Pak Yudi, Segi Sujana. Iya, Iya. sebagai guru, dan saya juga sudah mengumpulkan semua dokumen. Dan kebetulan juga saya tanya ke salah satu bank. Jadi dokumen saya ini Adinda, ini saya simpan di SDB. Iya. Salah satu bank. Jadi yang asli, yang pokoknya yang ori itu ada di situ semua. Bu Yada sudah pernah ke sana. Jadi yang kemarin diberikan nggak ori? Nah, Iya. artinya yang saya tampilkan ke publik itu bukan yang ori, karena kita takut. Untuk publik. Yang tadinya saya tidak berpikir misalnya undangan untuk wisuda itu kan tidak penting, tapi ternyata setelah dicari-cari ketemu gitu kan. Oke. Nah, samping saya sudah mengumpulkan dokumentasi, kita berbicara dengan Bang Edi, karena urusan saya dengan Bang Edi itu biar saya menyelesaikan itu ya, karena dia adalah abang saya, nanti akan kami selesaikan dengan cara kami. Maka saya secara tidak langsung diperintah oleh Bang Edi. Oke. Saya ini abang kamu, saya kamu datang. Jadi oke sendiri. Jangan kamu membiarkan serangan, dan ini akan nanti verifikasi tidak baik. Oh, jadi maksud abang saya bilang apa bagaimana? Bukan, Iya. kan bukan Buya TV aja. Oke. Banyak yang lain juga. Iya. Nah, di samping memang saya sudah punya dokumen. Oke. Saya sudah punya. Oke. Dan kalau begitu saya akan telepon. Tidak Buya. Akhirnya beliau dikiranya mungkin kita tidak berteman selama ini kan. Ada nomornya sama saya bilang. Dan ada Bu Ida dari saya telepon Bu Ida. Oke, dampingi Bu Ida. Dan
saya besok akan berangkat. Ternyata Bang Egy juga dengan Bu Ida akan berangkat jam 6. Oke. Beliau di Riau, saya ke Medan. Nah, jadi setelah berdiskusi, akhirnya saya telepon lah tadi. Ya, makanya saya tawarkan. Ya. Karena saya pulang itu kan namanya Sabtu. Nah, saya jadwalkan tadi. Oke. Tapi karena tadi udah bilang akan berangkat luar negeri, Ya. saya paham, maka kita sepakatilah. Jadi ini adalah dalam rangka klarifikasi sekaligus silaturahmi. Karena sesungguhnya tidak ada masalah antara kita, tidak bisa kita selesaikan. Harusnya. Dan malam hari ini kita buktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa berbeda pendapat itu biasa. Jadi pada akhirnya kita bisa duduk bersama. Tergantung penyelesaiannya itu bagaimana cara kita menyelesaikan. Tapi saya harus satu objektif Bang ya. Ya, Ya. apa-apa. Ya. Jadi Oke, mau mulai dari mana? terkait ini saya mencatat ada 7 poin Oke. yang paling penting dan menjadi hak jawab saya Ya. untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena ini sudah masuk mancanegara juga, Pak. Ya. Nah, orang sudah pantau juga. Jadi ada tentang ijazah saya Oke. yang dikatakan palsu, tentang pemecatan saya dari DPP KAI dan diterimanya di Pradi Bersatu serta laporan DPP KAI. Kemudian tentang iklim hakim. Ya. Lalu kemudian tentang Claudia Sendo dan mantan ajudan serta mantan direktur saya. Kemudian tentang Ibu Evi Susanti Oke. dan Pak Gatot Pujo Nugroho tentang konsulernya Pak Tegi Sujana. Ya. Kemudian tentang Bapak Irjen Purnawirawan Riki Soal Ya. terkait dengan pra-peradilannya dan surat kuasa Pak Budi Gunawan. Yang terakhir tentang Sampur Caniago. Adapun Rejadi dan HPH dalam hal ini adalah Mahfud Pak Sutabea. Ini adalah akar masalah. Jadi akar masalah dari mengembang cerita ini adalah dari persoalan saya dengan Rejadi dan Mahfud. Menurut Abang ya. Ya itu versi saya. Ya. Nah, karena itu maka saya ingin satu persatu dibedah di sini Ya. sehingga terjawab oleh publik. Seperti apa penyelesaian itu kita lihat. Tentu saya juga punya tim, tapi salah satu tim komunikasi saya adalah Bu Edgar. Sama sebagai kuasa hukum, beliau sudah saya punya tim. Oke. Kita mulai dari yang mana pertama? Silakan Dari langsung ijazah. aja. Baik. Ijazah palsu. Ijazah juga ijazah palsu ya? Iya. Oke. Baik. Tentang ijazah palsu. Ya. Ini begini. Dalam terminologi bahasa Indonesia, Iya. palsu itu adalah katakanlah dia mencetak sesuatu secara tidak legal. Itu kalau memalsukan. Contoh ya, Ya. ya, contoh. Dan atau, nah, saya sudah dengar Ya. penjelasan dari Ya. Bang Petrus Balapationa. Bang Ya. Petrus ini kan abang saya. Ya. Saya merasa tidak Ya. pernah ada masalah sama beliau. Iya kan? Tapi Ya. kok abang saya ini menggebu-gebu gitu. Tidak masalah. Saya kira biasa ya. Jadi di situ dugaan mereka itu saya memasukkan, ya, memasukkan satu dokumen atau surat atau ijazah, kira-kira begitu lah. Oke. Dan atau patut diduga saya bekerja sama dengan yayasan misalnya, Oke. dan atau sudah tahu saya bahwa sekolah itu tidak bagus, Tapi abang tetap sekolah. tetap sekolah. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini semuanya saya bantah dan ini adalah tidak benar. Nah, kenapa? Karena saya katakan bahwa saya ini tidak boleh sekolah pun saya dan orang susah. Bisa saya S1, jadi saya madrasah sanawiyah, madrasah aliyah di PGRI negeri waktu itu, madrasah fakultas tarbiyah UNISU, terus Master of Arts di Universitas Malaysia, PhD, dan bahkan Master Hukum di Ibnu Khaldun itu semuanya adalah real. Oke, ya real. Jadi, Itu maksudnya jadi gimana? tidak ada yang dikatakan palsu ini. Tapi ketika ini terblow up ke media, tentu secara otomatis saya yang tidak memiliki dokumen lengkap harus saya kumpul dong. Ya. Ya, jujur saja, kan kita ini mahasiswa, kita ini dosen, saya dosen, boleh dicek. Saya pernah dosen di Universitas Bung Karno sebelum Ibu Rahmawati meninggal. Oke. Maksudnya konteksnya ke ijazahnya dulu. Iya, tunggu dulu. Jadi Iya. bagaimana mungkin saya Iya. memasukkan di Iya. kan begitu ya. Sementara saya ini Iya. sekolah rajin, kuliah rajin, dan dosen gitu. Nah, Jadi sekolah rajin, kuliah rajin. Iya. Iya. Nah, jadi untuk kuliah saya, ya, Yang lalu di Bang Edi saya, ya? iya. Iya. Jadi coba Dona, apa aja?
yayasan. Nah, saya ini mendaftar Iya. di Universitas Ibnu Khaldun di bawah yayasan YPUIC. Di mana kampusnya Pak Mustafa? Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun. Iya. Kampusnya di Buaran. Abang daftar di Buaran. Di Buaran. Datang ke sana. Dan Datang di Pas 2000 itu datang 2010. Oke. Nah, dan yayasan itu waktu itu belum berkonflik. Oke. Dan saya tidak mau tahu tentang itu. Iya, iya. Karena begitu kita mau mendaftar, terus kita tengok di situ ada nama kampusnya, kemudian kita kuliah, dan saya kelas eksekutif, namanya kelas karyawan. Nah, Kalau karyawan tuh gimana Pak? Maksudnya? iya, Bisa Sabtu Minggu. bukan dia seminggu tuh kadang-kadang 3-4 kali. Tapi datang ke kampusnya ya? Iya dong. Bukan kuliah online ya? Oh. Oke, datang ke kampus di Buaran ya Pak? Itu universitas terbuka. Oke. Tapi saya jangan loh, nanti salah lagi, saya nggak ngerti mekanisme universitas terbuka sekarang kan. Oke, Dulu kalau seperti itu ya. itu di luar konteks kita lah ya. Sekali, oke. Nah, jadi kita to the point Iya, coba aja Pak, biar clear, biar bahwa jelas. terkait dengan dugaan tentang ijazah palsu, kan begitu ya? Iya. Dari Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta Timur. Hal verifikasi ijazah atas nama Razman Arif. Ini bersurat kan? Iya. Berarti surat langsung. YPUIC berdurati Ya. dikti. Ya. Itu untuk permohonan verifikasi. Bukan. Mengatakan bahwa saya sudah terdaftar. Coba bisa dilihat nggak? Mana? Bisa dibaca. Oke. Ini kan Ini baru ya. Oke. 23 Juli. 23 Juli 2022. Ya. Ini ada nomor 2. Ya. Nomor 1 dulu saya baca ya. Ya. Bahwa sejak tahun 2011 berdasarkan surat dikti, ya kan? Oke. Penyelenggaraan pelayanan Universitas Ibnu Khaldun diberikan kepada YPUIC. Ya. Ini surat nomor 199 Ya, kan? betul. Oke, nomor 2 menyatakan bahwa saudara Razman Arif benar terdaftar dalam pelaporan Epsbet Ya. Properties wilayah 3, Ya. ya kan? Tapi ini kan benar terdaftar dalam pelaporan. Tapi yang mendaftar ini Ibnu Khaldun, Pak. Tunggu. Bukan diktinya menerangkan bahwa Salah. verifikasi. Salah. Jadi gini. Salah gimana? Pak? Gini. Ya. Tugasnya koordinator. Jadi gini. Ini kan yang suratnya kan yang memberikan Saya jelas. YPUIC kan? Memohon ke ini LPI. bukan memohon. Verifikasi ijazah atas nama Razman. Oke, kita boleh close up ya? Nah. Boleh Bang ya? Oke. Ini verifikasi ijazah atas nama Razman Ya. kepada yang terhormat Kepala lembaga Kepala Dikti. ibu itu yang sudah ketemu dengan Bu Paris. ya. Artinya Itu kan YPUIC meminta bukan membenarkan bahwa saya sudah terdaftar sebagai mahasiswa dan sudah dilaporkan ke sana. tapi kan kata YPUIC ya, Nah, Pak, bukan kata ini diktinya. jawabannya. Oke. Boleh. Nah, ini jawabannya. Jawabannya ini. 2014. Oke. Kepada yang terhormat Ibu Ilza Mayuni. Ya. Oke. Waktu itu apanya? Oke. Sehubungan dengan laporan Epsbet Ya. Universitas Ibnu Khaldun, maka kami melaporkan 5 program studi antaranya Fakultas Hukum. Ya. Oke. Termasuklah saya. Ini kalau dibuka ketemu. Intinya Nah, pertanyaannya, Oke. biar jangan repot-repot. Oke, nggak apa-apa. Karena kita lewat podcast Buya ini, saya mohon Ibu Iya. Properties koordinator Iya. supaya buka itu, Iya. supaya membuka itu sih gimana? Jadi tinggal di lantai 20. Wah, keren ya sekarang. Ya, ya. Nah, jadi supaya, ya, dengar ya, Iya. supaya bisa dibuka ini, Iya. supaya dibuka ini, Iya. supaya ini dibuka. Apa ini bukan? Ini data SBM ini, Iya. supaya Dikti membuka. Nah, pertanyaannya kenapa sampai sekarang dikti dia ngomong? Jangan tanya saya dong. Tanyalah kepada mereka. Ada apa? Sementara yayasan ini mulai berkonflik 2011. Ini suratnya. Penyelesaian masalah yayasan YPUIC dan YPTC 2011. Ini surat dari jadi Bentar, saya baca dulu, Pak. Oke. Nah, artinya ada polemik kan? Tapi saya nggak mau masuk di sini karena bukan wewenang saya. Yang jadi pertanyaan adalah kalau ini polemik 2011, Oke. saya daftar kan 2010.
Iya. Mana ada urusan dengan saya itu? Lalu kemudian, menurut pengakuan Oke. Bapak Edi Haryanto, Oke. ketua yayasan versi mereka, ini kan ada 2 yayasannya, Oke. YPUIC, Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, dengan YPPIC, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Iya. Khaldun. Iya. Versi Edi Haryanto Iya. dengan YPPIC Iya. itu keluar badan hukum mereka yayasan ada 2016. Iya, saya tahu semua. Bagaimana ceritanya? Data saya ada sama mereka. Yayasannya beda, tahun daftarnya beda. Saya masih di bawah YPUIC, mereka YPPIC 2016. Saya keluar 2014. Oke, boleh saya juga Silakan. berikan informasi yang saya punya Bang ya. Jadi pertama, setahu saya sudah nanya ke LLDT. Iya. Mereka memang tidak pernah memberitahukan kalau ijazah rasman palsu. Iya. Karena memang bukan ini mereka, bukan wewenang mereka menyatakan palsu atau tidak. Iya. Tapi mereka menyatakan bahwa saudara Rasman Arif Tidak bisa terverifikasi. tidak terverifikasi, tidak terdaftar. Iya. Dan saya tanya kalau begitu gimana? Artinya kan tidak legal. Karena semua namanya dosen, mahasiswa, universitas, apalagi setelah tahun 2002 itu harus terdaftar di LLDT. Nah, tapi faktanya adalah tahun 2008 memang Pak Iqbal Salim pada saat itu masih ketua umum YPPIC diangkat, tapi diberhentikan oleh SK nomor 27 Dewan Pembina YPPIC pada tanggal 31 Oktober 2009. Jadi Pak Iqbal Salim sudah diberhentikan 2009. Dan Bapak Rektor Agus Haryadi sudah berakhir masa kepengurusannya di tahun 2010. Nah, habis itu memang mereka berkonflik. Nah, intinya Pak Iqbal Salim pada saat itu mengajukan gugatan, tapi sampai tingkat kasasi ditolak. Nah, Rektor Agus Haryadi pun sudah selesai jabatannya 17 Mei 2010. Nah, putusan Mahkamah Agung tahun 2011 menolak Iqbal Salim dan tidak berhak atas nama Universitas Ibnu Khaldun di YPPIC. Itu Pak. Oke. Nah, lalu keluarlah surat nomor 199 yang dimaksud Bang Rasman tadi, ya, untuk layanan YPUIC. Ya Bang ya. Nah, intinya tadi Bang Rasman kan sempat saya tanya, Abang daftar kuliah di mana? Di Buara. Ya. Sedangkan informasinya jelas bahwa pada saat 2010 saat Iqbal Salim dikeluarkan di 2009, dia mendirikan YPUIC dengan kampusnya di Sawah Kecik, Bang. Bukan di Buara. Tapi kan nggak bisa langsung ngecas gitu. Ada faktanya masalah itu. Ya. Ini kan saya nanya nih, ya kan? Dan Fakta Buara dia kan nggak jelas. Kan Yang baik jelas data itu. ini ada Jadi ada datanya. Oh, itu. Iya. Enggak, nanti Bu Iya. Ida nanti Iya, yang iya. jawab. Iya. Saya dengarin aja. Oke, boleh saya lanjutkan ya? Oke. Intinya pada tahun 2012 itu pernah terjadi islah antara Pak Iqbal Salim dengan YPPIC, dan di situ dibilang bahwa Pak Iqbal Salim menangis, meneteskan air mata dan berjanji akan membubarkan YPUIC, akan menutup sekolah YPUIC di 2012. Dan benar katanya yang di Sawah Kecik ditutup, tapi Toto buka lagi di Buara setelah itu. Artinya ini ada perbedaan informasi. Bang Rasman bilang katanya datang ke Buara daftar kuliah 2010, sedangkan di 2010 itu YPUIC yang versi Iqbal Salim itu belum berdiri di Buara. Mereka kampusnya masih di Sawah Kecik. Kenapa saya bisa bilang begini Bang? Karena rumah saya di Buara Bang pada saat itu, dan saya dagang pisang goreng itu hanya jarak 30 meter dari kampus itu. Pisang goreng. Oke, Gitu, Pak. saya jawab. Iya. Oke. Jadi begini. Iya. Jadi kalau masalah keberadaan perguruan tinggi, Iya. Yuda, Iya. saya ini adalah sekretaris Yayasan STAI Mandarin Natal, Sekolah Tinggi Agama Islam. Iya. Ini kan ada Itu yang YPUIC. bukan. Iya. Masalah Ini yayasan menjelaskan. ini. Oh ya, oke. Jangan Iya, dipotong. jangan Ini kan siap, menjelaskan. oke. Jadi yayasan itu kalau di sekolah agama Islam itu di bawah Kopertais, Iya. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam. Oke. Kalau Kopertis itu perguruan tinggi swasta. Beda, iya. Yang tidak masalah agama Iya. tidak masuk di situ. Iya. Nah, koordinator Kopertis Iya. itu adalah fungsinya untuk menerima Iya. report dari perguruan tinggi Iya. dengan cara melihat perkembangan, memadai atau tidak, Iya. layak. Oke. Nah sekarang di sini kita baca
17 Februari 2011. Oke. Penyelesaian masalah YP, UIC dan YPPC. Di sini Kemendiknas, Kementerian Pendidikan Nasional, Iya. hanya memberikan izin penyelenggaraan dan pelayanan kepada yayasan yang telah berstatus badan hukum. Dalam hal ini adalah Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun. YPUC. Iya. Hanya kepada ini yang diberikan. Ini 199 kan, Pak? Iya, bukan kepada bukan kepada YPPIC. Tapi surat 199 itu sudah dibatalkan, Pak. Betul. Iya, oke. Nah, Iya. dibatalkan atau tidak dibatalkan. Iya. Tapi yang paling penting, tidak ada pemberitahuan kepada mereka. Tapi ini kan urusan yayasan, bukan urusan saya. Betul, itu bukan urusan apa. Nah, lalu kemudian baru terbitlah mereka punya. Badan Hukum Yayasan. Iya. Itu adalah 2016. Bagaimana logikanya? Saya 2014 terdaftar di mereka. Kan YPPIC. Saya kan YPUIC. Betul. Ya, bagaimana kampus itu kan munculnya 2011, Pak. Iya. Sejak 2010 sudah konflik terasa. Iya. Kita nggak lihat itu persoalan itu mau berapa lama, tidak. Iya. Tapi yang pasti, Pak, Rektor Pak Agus Haryadi itu makanya kami bertanya, Iya. tolong kasih saya data. Iya. Siapa yang menandatangani ijazah dari Pak Edi Haryanto? Udah Pak Komari. Tolong dulu kasih sama Iya. saya Iya. kopiannya, karena kita mau cek. Kita punya. Tolong kasih, Iya. karena kami sekarang ingin cari tahu. Saya sebenarnya kan tidak masuk masalah yayasan, Iya. tapi mereka sekarang minta bantuan hukum ke saya karena sudah ada Rudi Kabundang sebelah yang sudah bela bantu mereka. Iya. Saya akan bantu mereka karena kita ingin tahu bahwa Iya. kalau itu ada, ini Iya. salah satu yang akan mereka kejar. Iya. Patut diduga ya, Iya. justru dialah yang berijazah palsu. Patut menurut Bang Rasman patut diduga Edi Haryanto ijazah palsu. Iya, dengan Oke. Komari itu ya. Oke. Nah, Palsu itu karena apa? Karena Pak Komarinya. dia bukan rektor pada waktu itu menurut mereka, dan Pak Komar itu meninggal. Dia pernah jadi rektor, Iya. tapi tidak berwenang menandatangani, Pak. Oke. Untuk ijazah, Pak ya. Kata siapa? Kata Pak Iqbal. Oke. Saya kan tidak tahu. Iya. Jadi saya tidak pernah kenal ketua yayasan ini. Oke. Tidak pernah. Oke. Dan rektor pun kita saya kan eksekutif. Iya. Jadi, nah, kemudian hal-hal yang remeh-temeh begini pun saya sampai simpan. Oke. Ini undangan wisuda saya. Wisuda. Oke. Yang teken Pak Iqbal, baru Pak Rektor. Masih hidup dua-dua. Pertanyaannya, Iya. kalau mereka merasa YPPC yang sah dan ijazah saya palsu, mana rektor mereka? Pak Komari pas saat Pak Edi Mana Haryanto dia? tahun 2011. Nah, bukan Iya. yang sekarang ini pihak mereka mana PR1-nya ini. Hmm. Tidak ada kan? Nah, kemudian ini salah satu bukti membayar uang kuliah saya. Ini tadinya nggak ada. Sekali doang bayar, Pak. Jangan. Ya nanya, saya nanya, Pak. Ya itu kan tadi salah satu bukti. Kan begini ya, kan? Iya. Kita kan cari-cari. Iya, iya. Yang tadinya saya tidak pernah perhatikan, Iya. saya cari. Ternyata ketemu. Uang BPP pokok Itu uang kuliah. Itu dari tahun penyidik. 2013 nih, Bang ya. Dia kan ada 8 juta, 9 juta, nggak ngerti saya berapa. Oh, ini alamatnya di Jalan Taruman Negara Ciputat, Bang. Tapi kan Nanya. mereka sudah berkonflik. Oke. Jadi kampus itu gini, UISU, kampus saya sendiri pun itu masih konflik. Oke. Kampusnya di mana Sampai sekarang pertanyaannya, ini, Bang? sekarang di Rorotan. Ya. Oke. Nah, jadi begini, saya hanya bicara tentang fakta juridis tentang diri saya. Iya. Bentuk kampusnya. Bentuk kampus yang mana nih? Udah dong ya. Yang itu kaldunya Abang. Loh, bentuk kampus ada ke situ. Iya, tapi SMK Farmasi, Loh, Bang. itu saya mana tahu. Kalau itu dari penyidik lah. Sampai Kalau dengan ya, oke. benar ya. Yang terlalu ngecas Jadi lah. ini kan Astrid kan Ya, posnya kan ini sekarang. sudah beda Ya, dari penyidik. karena gini, karena kalau saya adalah orang awam. Kalau saya orang awam, enggak gitu, kita ngomongin saya orang awam. Iya. Kalau saya orang awam, saya akan melihat kalau lu kuliah di mana ada kampusnya. Gini, Kalau saya begitu ya, gini, kalau saya orang awam ya. Astrid kan posnya Nggak kan boleh begitu. posnya kan ini Ya. sekarang. Posnya kan ini. Iya. Jadi kita jangan tendensi, dan saya menahan diri. Ya. Karena kita ini sekarang tenang ya. Iya, iya. Saya datang ke kampus itu, saya lihat dia seperti itu, dan memang ada proses perkuliahan, ada bironya, saya daftar. Nah, masalah kampusnya seperti apa? Saya kasih contoh. UISU, kampus saya, besar kali, tapi mereka konflik, ada yang menguasai fisik, ada yang tidak. Iya. Nah, bahkan UISU itu waktu saya mengajar 2010 di sana pun, itu kampusnya mereka sewa-sewa SMA Oke. Nah, Kita jadi nggak itu usah biasa. ngomong dulu, karena ini kan Bukan, UISU. contohnya konflik. Iya, iya, iya. Nah, sekarang di sini lagi ada dari Dirjen Ahu.
Nah, yang mengatakan bahwa Yayasan Pembinaan Universitas Ibnu Khaldun telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan. Nah, jadi gini, logika yang kita bangun adalah kalau yayasan berkonflik, saya tidak masuk dalam ranah itu. Betul, setuju itu. Dan tidak mungkin pula saya bekerja sama dengan yayasan untuk mengatur-ngatur ijazah saya. Oke. Terus apa korelasinya? Masa gara-gara Rasman harus diwisuda dengan undangan seperti ini? Nah, lalu kemudian SBET yang menjadi tanda tanya ini Pak ya. Ini mereka sampai salam saya 3 kali Pak Rasman. Syukur kita masih simpan data SBET ini. Dan kalau dibuka, nah sekarang L2D dibuka dong. Jangan hanya pihak mereka. Karena sekarang yang menguasai kampus itu mereka. Oke, Bang. Nah, jadi buka ini ada. Oke. Bukan saja saya, tapi 5 fakultas. Oke. Menyelamatkan banyak orang. Oke, tapi pertanyaannya adalah gini. Dikti saya sudah bertanya kepada kementerian bahwa siapapun ya kampus yang berdiri itu pertama harus memiliki izin operasional. Iya. Kalau swasta harus dia bawa sebuah yayasan. Betul. Di mana yayasan itu harus memiliki badan hukum. Betul. Nah, Iya. tapi pertanyaannya, Bang, pada tahun 2014 sudah ada surat keluar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, surat pendaftaran ciptaan bahwa Ibnu Khaldun itu hanya diberikan kepada YPPIC, ya kan? Oke, YPPIC dan berlaku selama 50 tahun, Bang. Oke, ini sudah ada suratnya, pendaftaran sertifikat hak merek juga. Pertama itu. Dan kedua tadi benar, ya, bahwa tahun 2010 sempat ada surat keluar dari AHU. Ya. Tapi cerita dari pihak dari YPPIC bahwa pada saat itu ternyata mereka itu YPUIC datang untuk pendaftaran bilang bahwa notarisnya itu sudah meninggal. Ternyata pas saat YPPIC bertanya loh, kenapa dikeluarkan surat izin? Karena dibilang bahwa itu dibilang kan notaris sudah meninggal dan notarisnya didatangkan. Dan makanya setelah itu dibatalkan, akhirnya surat 199 sudah tidak berlaku lagi di tahun 2016, Bang, surat keputusan keluar. Nah, dan sudah ada sebentar saya lanjutkan dulu. 2013 sempat ada islah YPPIC dan YPIC yang kesepakatannya adalah kesepakatan damai atau islah, ya. Dan pada saat itu berjanji bahwa YPIC akan menutup sekolahan, Pak Iqbal Salim menutup sekolahannya, dan habis itu YPPIC akan menarik semua perkaranya. Dan benar pada saat itu ditutup kampusnya yang bukan di Buaran ya Bang. Di 2013 belum di Buaran, di Sawah Kecil. Tapi tiba-tiba buka lagi di Buaran. Yang abang bilang tadi, abang katanya masuk sekolahnya 2010 daftar di Buaran. Padahal Buaran itu belum ada kampus pada saat itu, Bang. Begini ya, sama dengan Iya. begini ya. Mereka ini punya kerjasama Iya. waktu kita mendaftar perkuliahan. Iya. Kan ini berpindah-pindah, sudah Iya. mulai konflik kan. Di situ Iya. ada mereka Iya. ada penerima pendaftaran, ada billboard, kita menentang. Nah, lalu kemudian inilah untuk menjawab yang tadi. Iya. BAN PT, Badan Akreditasi Iya. Nasional Perguruan Tinggi, Iya. terakreditasi B, ini 2018. Iya. Ada buktinya kepada mereka. Iya. Nah, tapi kalau masalah yayasan, Iya. Bukan urusan abang kan? Soal kita. silakan Iya. nanti Pak Iqbal. Tapi yang pasti Pak Iqbal sudah mendaftarkan gugatan. Oke. Gugatan terkait dengan Pak Edi Haryanto serta Iya. akan mendaftar ke kepolisian. Itu biar ranah mereka. Iya, betul. Kalau nanti misalnya Pak Iqbal pingin dia menjelaskan, saya akan beritahu nanti supaya beliau juga penjelasan di sini kan. Saya udah undang, Pak, tapi dibatalkan kemarin. Coba nanti saya kasih. Ya, Pak Iqbal saya undang di sini, Pak. Tapi kalau beliau berkenan masih boleh ya? Oh, boleh. Tapi besok Pak paling lambat, Pak. Enggak pulang dari apa? Pulang dari luar negeri lah. Masih lama, Bang. Iya. Nah, Bang, masalah ini, Bang, satu lagi, Bang. Tunggu dulu, satu Ya, lagi oke, boleh. masalah ijazah saya. Mending kita jelaskan aja dulu. Iya. Jadi Oke. yang Nah, terjadi di situ iya. kemarin kan begini. Iya. Maka Eh, ini harus pengadilan kemarin bisa kan kayak gini. Iya. Ditunjukkan fotokopi. Betul. Saya punya tidak berwarna. Betul. Mereka mana? Ijazah dia itu mana? Saya mau lihat. Yang tanda tangan di Pak Fumariat. Ada nggak di handphone? Ada di Enggak, handphone. kemarin kan Ada. ditunjukkan. Saya nggak bawa. Pakai warna. Oke, saya tolong nanti kirim data. Ya. Bang ini aja jelaskan ada. Iya. Biarkan aja mereka. Oke, boleh, Bang. Kita sama-sama. Jadi Oke. kita nggak ini. Jadi gini, perlu dijelaskan. Nah, dulu. jadi Iya.
itu kan ditunjukkan berwarna. Betul. Saya tidak berwarna, ya otomatis dong gampang dilihat orang. Oke. Tapi asli udah posting yang apa berwarna kok? Asli. Kan, ini Iya. yang aslinya. Iya. Iya, saya juga udah posting. Oke. Udah dikirim. Nah, kalau asli ijazah itu, Bapak bisa pegang. Iya. Nah, ini bisa dipegang. Kenapa dilaminating? Hologram. Ya, ijazah memang dilaminating. Nah, kalau ijazah memang penting. Biasa. Oke. Ya. Oke. Ini. Ini ya. Oke. Ini Boleh. juga hologram. Boleh ada tweet mana tweet Dan dikirim? ini percetakan Ya. negara. Oke. Ini udah saya kirim. Karena ijazah yang asli harus surat dikirim. kertasnya dikirim Ya. dibuat oleh peruri ya, yang ada logo Benar. hologramnya. Ini lihat. Mana tweet? Udah. Belum nyampe. Ya nggak tahu. Oke. Oke. Tunggu. Nih ada. Oke, Bang. Saya mau tanya, Bang. Ini tuh Ini. Iya. Iya. diraba, dirasa, diterawang kan itu istilahnya. Harusnya jangan di laminating. Jangan. Bang. Kok sampai sejauh itu? Bukan, Bang. Nih, udah. Saya bukan ini Bu Eli. Nggak, Saya aja. Bu, Iya, Tenang aja. saya kan Saya objektif loh, saya objektif. Iya, iya. Karena saya juga Ini mahasiswa. Tapi diraba, jangan ini, gitu. dirasa, Iya. dan diterawang bisa kelihatan. Oke. Udah. Oke, boleh nih Bang ya. Nih Bang. Oke. Oh, boleh. Ini saya juga buka Nah, juga. coba. Oke. Ini ijazahnya Pak Edi Komari, Haryanto. Edi Haryanto. Nah, saya sudah tanya kalau ijazah asli itu harus ada hologram di atas kanan, Pak. Ini hologram yang ini nih, Pak. Nah, Bang Rasman di sini nggak ada hologram. Nah, nanti kita tanya. Nah, tanya. Jangan tanya saya. Iya. Nanti makanya pertanggungjawaban nanti ke pihak mereka. Tapi ini tolong kasih ke saya karena ini Saya kasih kirim, ke saya mereka uji nanti. Ya. Oke. Digedein Itulah aja. yang saya terima. Digedein aja. Oke. Waktu ketemu dengan rektor, Iya. Pak Agus itu pun ketemu kami. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah sayang tanda tangan, kata beliau. Iya. Kata rektor ya. Tahu-tahu ada ini langsung kan saya tengok podcast kalian. Iya. Saya telepon. Loh, kok ada tanda tangan Komaria?